Ya, mereka mau cek, mereka mau periksa, silakan. Karena kan memang sudah di domainnya ke pengadilan. Tapi ketika kita mau periksa bukti-bukti dari mereka, dari pihak termohon agak keberatan tadi di sana itu tadi. Akhirnya setelah terjadi perdebatan, disetujuin bahwa itu boleh diperiksa. Jadi kami bisa memeriksa semua. Dari bukti-bukti yang tadi ada, belum ada audit BPKP. Ya, belum ada audit BPKP itu. Sedangkan kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015 sampai 2017 audit BPK. Ya, artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Terbongkar ya. Ternyata ya kata Tom Lembong begitu kan ya, saya menjalankan perintah Jokowi selama jadi Mendak. Artinya secara tidak langsung ya sudah tahu Jokowi mau impor begitu kan, sudah tahu. Makanya sebenarnya yang diperiksa untuk jadi saksi atau apapun di situ seorang Jokowi begitu kan. Jadi jelas di situ apakah Kejagung takut untuk memeriksa seorang Jokowi padahal mereka adalah mantan presiden. Makanya dengan adanya seperti ini sudah terbuka lebar ya bahwa Tom Lembong apakah ini ada diskriminalisasi atau ada politisasi atau bagaimana begitu kan. Kalau sudah jelas ya di situ atas perintah seorang Jokowi begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini Tom Lembong sudah mengatakan ya, pengacara Tom Lembong sudah mengatakan setelah ada pemeriksaan ya DPPK di situ, bukti-bukti yang ada di PPK ternyata Tom Lembong tidak ada indikasi kerugian negara. Dan bahkan ini sampai sampai riuh begitu kan ya, sampai adu mulut di situ begitu kan ya terkait dengan bagaimana soal Tom Lembong bukti-bukti yang ada. Nah, dari pengacara Tom Lembong ini menanyakan kepada jaksa di situ begitu kan ya. Apa sebenarnya yang bisa mentersangkakan Tom Lembong? Nah, tidak diberitahu di situ begitu kan. Tidak diberitahu dan pada akhirnya apa yang terjadi? Setelah cekcok sana sini, cek sana sini, ternyata diberikan tahu buktinya oleh jaksa. Apa yang terlihatnya? Apa yang terlihat di situ? Mengejutkan sekali. Ternyata ya dari bukti itu tidak ada ya bukti-bukti dari PPK bahwa itu ada temuan. Wow. Padahal ya tidak ada kerugian negara yang ditemukan itu. Padahal kita lihat saja pengacara Tom Lembong di situ sudah mengantongi ya data-data dari BPKP. Itu melebihi dari di atas temuan-temuan BPK. Artinya apa? Artinya kan tidak ada kerugian negara di situ begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya ada temuan kerugian negara, coba secara rinci sampaikan kepada publik biar tidak menjadi bola liar. Ini kan agak lucu sekarang ini begitu. Kok bisa-bisanya seperti itu? Kok bisa-bisanya seperti itu? Ada apa di balik ini semua begitu kan ya? Kok bisa-bisanya ya si Tom Lembong menjadi tersangka? Anehnya lagi begitu. Ketika Tom Lembong dipanggil sebagai saksi di situ, tiba-tiba dijadikan tersangka. Ini gimana bos begitu kan? Makanya sampai hari ini masih belum menemukan titik temu begitu kan ya. Kalau memang tidak ada bukti yang ada ya nggak usah lah ya dibahas secara ditersangkakan begitu kan ya. Bahkan ya Tom Lembong ya mengakui bahwa dirinya tidak diberikan kesempatan untuk memilih penasihat hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Bayangkan, seharusnya kan ada kuasa hukumnya di situ begitu kan ya. Dan tidak hanya itu begitu kan ya, jaksa tak mau memberikan bukti perkara Tom Lembong, sementara itu pengacara Tom Lembong memberikan semua pembuktian. Semakin jelas aroma bau apa begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya semua TTD presiden kalau begitu ya seharusnya ini periksa Jokowi harus diperiksa begitu kan. Pada kenyataannya adalah
kita lihat sekarang kenapa Kejagung ini nampaknya tidak akan memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Kan aneh di situ begitu. Makanya saya yakin dan saya yakinnya bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini ya, persoalan-persoalan hukum seperti ini harus jelas kepada siapapun begitu kan. Saat dipanggil saja menjadi saksi itu, tapi lalu kemudian menjadi tersangka. Ini kan aneh juga begitu. Makanya ya saya yakin dan saya yakinnya semua izin apapun begitu kan ya sudah ditembusi kepada Presiden Jokowi. TTD-nya juga ditembusi kepada Presiden Jokowi. Siapa yang salah coba? Jadi kita lihat saja Tom Lembong sudah mengatakan di situ begitu kan ya, bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini atas perintah seorang Jokowi. Jadi ini kan aneh di situ, kok bisa-bisanya jadikan saksi tiba-tiba jadi tersangka. Kan aneh begitu kan. Sangat-sangat disayangkan. Apa karena jangan-jangan Tom Lembong ini kritis ya terhadap pemerintah Jokowi pada waktu itu? Apakah karena menjadi oposisi atau karena menjadi ingin mendirikan partai? Nah inilah yang terjadi begitu spekulasi. Makanya sejak awal saya sudah sampaikan, kalau mau nangkap Tom Lembong buktinya secara rinci sampaikan kepada publik biar diterima oleh masyarakat. Saya sampai hari ini bukan tidak percaya terhadap Kejagung, percaya asalkan membeberkan fakta-fakta yang ada ya. Apa kerugiannya? Dapat fee berapa ya? Lalu kemudian rinciannya seperti apa? Saya percaya begitu kan. Tapi kan masih nunggu sebenarnya, masih nunggu ini. Jadi saya kira kalau hal-hal kayak begituan sudah terjadi ini gimana begitu kan kepada demokrasi kita. Jadi hal-hal yang kemudian menjadi cikal bakal penegak hukum ya, punya trust yang luar biasa di masyarakat, tiba-tiba ya blunder dengan seperti ini. Jangan sampai ada bisikan-bisikan orang luar ya yang membisiki harus menangkap ini menangkap itu. Jangan sampai seperti itu ya. Semoga saja apa yang dilakukan oleh Kejagung ini begitu kan ya, semoga saja ini benar ya. Biar apa? Biar kita lihat bahwa ya Kejagung tidak main-main di situ. Kalau ini tidak ada bukti misalnya, kan artinya kan ada pesanan, kan ada orderan begitu kan. Padahal temuan dari PPK tidak ada di situ kerugian negara. Ini gimana? Lucu kan ya? Padahal ini kasus lama loh begitu. Sangat-sangat disayangkan hal-hal kayak begituan. Coba kita baca, yang seharusnya diperiksa itu adalah seorang Jokowi sebenarnya begitu kan. Coba kita baca. Tom Lembong mengatakan ya saya menjalankan perintah Jokowi selama jadi Mendek katanya begitu kan ya. Betul Pak, semua rakyat juga tahu yang ada visi misi presiden. Nih, Mendagri setelah beliau mengimpor lebih banyak ya sukrosa ya tetapi tidak ditangkap. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan. Semuanya adalah dari diteruskan kepada seorang Jokowi, mulai di TTD, mulai dari impor dan sebagainya begitu kan ya. Makanya ini ingatkan kerja tim Presiden Jokowi tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi presiden. Ini kan sudah jelas di situ. Makanya dengan adanya seperti ini, kalau tidak ada lagi ya udahlah lepaskan aja Tom Lembong di situ sebagai bentuk bahwa ini adalah menjalankan hukum kebenaran kita. Karena hukum itu harus benar-benar benar-benar ditegakkan. Makanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus benar-benar dipahami betul begitu. Jangan lagi hukum itu dijadikan sebagai orderan, jangan lagi kemudian hukum dijadikan sebagai alat politisasi untuk mentersangkakan orang. Jangan lagi seperti itu. Apalagi ini jaksa paling ya dipercaya oleh masyarakat hari ini adalah Jaksa Agung. Begitu kan ya, karena sering ya mengungkap kasus-kasus besar di situ dibandingkan dengan KPK. Maka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kekuatan Kejagung, trust dari masyarakat. Saya berpikir begini, orang-orang selama ini begitu kan ya sudah paham bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong nampaknya kebenaran berada kepada Tom Lembong. Nah, ini yang sering kita lihat begitu. Coba kita baca. Tom Lembong mengatakan saya menjalankan perintah Jokowi selama jadi Mendak ya. Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula kristal mentah Thomas Trikasih Lembong menegaskan selalu menjalankan perintah presiden saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Tom Lembong bergabung ya dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi Yusuf Kala. Hal itu disampaikan oleh Tom Lembong saat memberikan keterangan secara online dalam sidang lanjutan pra-peradilan ya Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Nah, kalau sudah menunjukkan hal seperti ini,
Bagaimana begitu kan ya? Apa yang terjadi selama ini? Makanya orang-orang akan berpikir di situ begitu. Apa sih kasus Tom Lembong kok tidak dibeberkan? Ya, Jaksa Agung saja memberikan bukti-bukti untuk mentersangkakan Tom Lembong di situ dengan alasan apa tidak dikasih tahu begitu kan? Ya untunglah ya apa kuasa hukum dari Tom Lembong membeberkan secara detail begitu kan. Kalau tidak ada kerugian negara kenapa kok jadi tersangka? Itu pertanyaannya begitu. Sampai hari ini saya masih pesimis kepada Kejagung karena masih belum membeberkan fakta-fakta yang ada. Silahkan ya beberkan nanti kalau semisal tidak ada kerugian negara begitu kan ya. Ya lepaskan aja, ngapain mentersangkakan orang tidak ada di situ begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.